Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini masih melanjutkan pembahasan tes formatif untuk pengantar matematika atau pengmat mata 4101. Dan kita mulai dari tes formatif yang pertama untuk modul ke-8. Nah, di kegiatan belajar pertama ini sebenarnya membahas terkait dengan jenis kayak himpunan gitu ya. Ada himpunan sama, himpunan ekivalen, dan himpunan hampir sama. Makanya sebelum masuk ke ininya, kita bahas tipis ya terkait dengan materinya. Jadi akan ada 3, himpunan sama, ekivalen, dan hampir sama. Dan dimana mereka semua itu mempunyai simbolnya masing-masing. Kalau sama itu ya pakai tanda sama dengan gitu ya. Sedangkan kalau ekivalen itu sama dengan tapi bergelombang gitu ya. Kemudian kalau hampir sama lambangnya seperti ini ya. Nah, apa definisinya gitu? Apa yang menggambarkan bahwasanya apa yang sebagai yang menandakan sebagai bahwasanya tuh dua himpunan itu sama gitu ya. Ya udah, sebenarnya bisa kalau kita cek itu adalah syaratnya tuh ini. A itu himpunan bagian daripada B, dan B itu juga himpunan bagian daripada A. Nah, kalau mereka syarat ini terpenuhi, maka bisa kita katakan bahwasanya himpunan A sama himpunan B itu adalah sama. Nah, cara paling gampangnya adalah kalau misalnya A himpunan bagian daripada B dan B itu juga himpunan bagian daripada A, maka bisa kita pastikan himpunannya itu sama persis. Nah, kalau sama persis artinya apa? Berarti banyak anggota A sama banyak anggota B itu banyak anggota himpunan A dan banyak anggota himpunan B itu sama gitu, sama banyak. Nah, kemudian ya tadi berarti ini mendefinisikan bahwasanya anggotanya sama persis. Nah, anggota kedua himpunan itu sama persis. Namun berbeda urutan ya. Nah, jadi beda urutan ya. Kalau misalnya disamain persis ya urutannya sama, ya sebenarnya yang fine-fine aja. Cuman ya biar kelihatan beda ya urutannya dibedain gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau ekivalen, yang bentuknya sama dengannya ya kayak ibarat kata ini estimasi atau mendekati gitu ya. Kalau kita tulis misalnya 2, berapa bla bla bla, misalnya X sama dengan 2, bla bla bla, maka X itu kurang lebih sekitar 2, sekian. Nah, kalau misalnya himpunan A sama ke himpunan B itu dikatakan ekivalen apabila gitu ya, apabila intinya sifatnya bisa bijektif. Ya, bijektif itu yang kalau misalnya tepat satu gitu ya, atau alias satu-satu dan pada. Nah, yang dimana kayak kalau misalnya ini bahas terkait dengan modul sebelumnya ya, berarti yang dimana tuh kalau ekivalen tuh berarti harus semua berpasangan gitu ya. Yang namanya sebuah fungsi ini ada f gitu ya, ada relasi ini 1, 2, 3, 4. Ini misalkan saya bilang A, B, C, D gitu ya, maka ini nanti harus berhubungan satu sama lain ya, yang pasti harus berupa fungsi. Kemudian juga mereka semua mempunyai pasangan tepat satu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini berarti kalau bijektif ya harus paling gampangnya kalau kita punya anggotanya apa? Ya banyak anggotanya juga harus sama gitu ya. Banyak anggota kedua himpunan harus sama. Namun anggota kedua himpunan gitu ya, anggota kedua himpunan itu tidaklah sama alias berbeda gitu ya. Berbeda isinya, berbeda urutan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah himpunan A sama himpunan B ini bisa dikatakan hampir sama gitu ya, apabila kita mengambil. Jadi ini kita cek gitu ya, kita cek. Kalau semisal kita punya himpunan C, yang dimana himpunan C ini adalah himpunan bagian daripada himpunan B ini. Nah, maka dan kita cek juga ya bahwasanya jadi C ini merupakan anggota himpunan bagian daripada B. Jadi kita ngambil sampel sembarang dari himpunan B nih, sehingga pasti C itu adalah himpunan bagian daripada B.
Nah, terus A ini sama C ini kita bandingin. Kita lihat apakah dia ekivalen atau tidak, gitu ya. Kalau emang ekivalen alias bijektif, maka bisa kita katakan A itu mendekati B atau hampir sama dengan B. Seperti itu, ya. Oke, so langsung aja ya. Kita jawab ya soal di tes formatif yang pertama. Untuk soal nomor 1, jika A adalah anggotanya 1, 2, 3, 4 gitu ya, dan B, nah ini udah saya ganti ya. Sebelumnya ini soalnya ini himpunan A gitu ya, kan saya ganti B karena untuk menyesuaikan ini. Jadi ini himpunan B yang dimana himpunan B nya itu isinya adalah 3, 4, 1, 2. Maka himpunan A itu sama dengan himpunan B. Betul ya, karena apa? Di sini sudah jelas bahwasanya kedua NA di sini NA-nya 4 gitu ya, banyak anggotanya ini adalah 4, dan kemudian di sini juga anggotanya juga ada 4 ya. Anggotanya ada 4, dan kemudian ini 1 2 3 4 3 4 1 2 yang dimana hanya diacak saja posisinya. Nah, kalau disuruh membuktikan gitu ya, membuktikan secara teoritis ya sebutin ini gitu. Kita cek apakah gitu ya, apakah yang A himpunan 1 2 3 4 ini, himpunan 1 2 3 4 ini apakah dia ini gitu ya, merupakan himpunan bagian daripada yang ini gitu ya. Begitu juga sebaliknya gitu ya. Nah, ini mungkin kita tukar dulu. Nah, kita cek nih. Nah, ternyata pas setelah kita cek di sini, maka yang A ini gitu ya, di sini himpunan ini tuh merupakan himpunan bagian daripada ini, dan ini pun juga sama, himpunan bagian daripada ini. Nah, karena berhubung kedua-duanya dia ini berarti A himpunan bagian daripada B, dan begitu juga B adalah himpunan bagian daripada A gitu ya. Maka bisa kita dapat simpulkan bahwasanya A itu sama dengan B gitu ya. Oke, so itu nomor 1 jawabannya yang A, dan lanjut ke nomor 2. Nah, untuk nomor 2 sendiri kita punya informasi bahwasanya A itu adalah 1357 gitu ya. Ini mungkin saya kopas dulu aja, 1357, dan ini adalah 2468. Oke. Nah, oke. Nah, di sini kalau kita lihat berarti NA-nya sama dengan 4 dan NB-nya itu sama dengan 4. Oke. So berarti ada kemungkinan kalau dia sama gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat lagi, apakah anggotanya sama? Tidak gitu ya. Jadi maka A ini tidak sama dengan B, melainkan ini adalah ekuivalen ya. Jadi nomor 2 ini jawabannya B ya, harus bernilai salah. Jadi kalau misalnya tadi kita ini kalau kita kita bikin ininya. Nah, ini gitu ya. Ini bukan yang di sebelah ini nih. Ini bukanlah himpunan bagian daripada ini gitu ya, apalagi elemen juga bukan gitu ya. Ini pun juga sama, ini A itu bukan himpunan bagian daripada B, dan begitu juga B itu bukan merupakan himpunan bagian daripada A gitu ya. Dan kalau misalnya kita cek gitu ya, maka ini dapat kita simpulkan bahwasanya A itu tidak sama dengan B. So jawabannya salah. Nah, ini yang benar apa? Yang benar adalah A ekivalen dengan himpunan B. Ya. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kita cek gitu ya, FA kita hubungkan dan kita fungsikan gitu ya, kita fungsikan. Misalkan kita punya himpunan A di sini ya. Ada di sini nih. Kalau kita cocokkan gitu ya, kita pasangkan di mana ini ada F-nya gitu ya. Ini ada F-nya, di sini ada himpunan A dan himpunan B, dan kemudian di sini ada angka 1 3 5 7, dan kemudian ini 2 4 6 8 gitu ya. Maka ini udah jelas bahwasanya ini ada relasinya, ada fungsinya gitu ya, ada fungsinya secara spesifik. Yang dimana ini kalau misalnya kita hubungkan seperti ini, maka ini bisa kita katakan bahwasanya fx-nya itu adalah x tambah 1, alias ini kalau kita masukin nanti tambah 1 hasilnya 2, ini tambah 1 hasilnya 4, 5 tambah 1 hasilnya 6, dan 7 tambah 1 hasilnya 8 ya. Nah, jadi ini bisa kita tulis F1 sama dengan 2, kemudian F3 sama dengan 4, kemudian F5 sama dengan 6, terus kemudian F7 sama dengan 8. Maka di sini bisa kita simpulkan bahwasanya A itu ekivalen dengan B ya.
Nah, oke, so makanya dari sini kesimpulannya adalah A sama dengan B itu adalah bernilai salah ya. Jadi nomor 2 jawabannya adalah yang B. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3 gitu ya. Nomor 3, kita punya B itu adalah ini dan ini disuruh buktikan bahwasanya B itu sama dengan C. Ya sudah, kita buktikan dengan syarat bahwasanya syarat ini. Jadi kita ngecek ya untuk B sama dengan C benar apa salah gitu ya. Nah, jadi kalau emang dia sudah tidak terpenuhi gitu ya, atau tidak sama dengannya, berarti dia salah gitu ya, tidak terbukti gitu. Ya sudah, dari sini kalau kita cek ternyata B sama C, B itu himpunan bagian daripada C gitu ya, dan C itu juga himpunan bagian daripada B. Ya, ini ya, B himpunan bagian daripada C dan kemudian C itu juga himpunan daripada bagian daripada himpunan B. Maka dapat kita simpulkan apa? Ya, dapat kita simpulkan bahwasanya B itu sama dengan C, alias kedua himpunan itu adalah himpunan yang sama. Nah, atau bisa kita cek juga bahwasanya ini NB-nya ini sama dengan 4 dan kemudian NC ini sama dengan 4, dan kemudian karena mereka berdua tuh mempunyai jumlah anggota yang sama dan anggota yang sama persis namun berbeda urutan, maka ini juga kita bisa katakan bahwasanya dia merupakan kedua himpunan yang sama ya. Oke, so jadi buktikan bahwa ini terbukti ya, ini terbukti. Oke. So nomor 4 kita punya informasi bahwasanya A itu adalah 1 2 3 4 dan B itu adalah 5 6 7 8. Ya, maka A itu ekuivalen dengan B. Betul. Ya, betul, karena ini bisa kita hubungkan gitu ya. Kalau misalnya kita mau kita bikin, kan ini kita cek apakah dia bisa bijektif atau enggak gitu ya. Karena yang perlu kita cek itu adalah itu aja. Jadi misalnya kita akan cek tuh bahwasanya kita memfungsikan atau kita ada fungsi yang dimana kita punya daerah asal A dan himpunan kodomainya itu adalah B gitu ya. Nah, kemudian kita cek nih ya kan, ternyata kalau misalnya kita bikin ya, walaupun ini nggak harus fungsi ya. Jadi kalau misalnya mau bikin 14 16 14 36 58 72 ya nggak ada masalah. Mungkin aja memang mereka dipasangkan seperti itu. Yang jelas ini kalau yang nomor 2 ini terbukti bahwasanya dia ekuivalen bukan sama dengan. Begitu juga untuk yang nomor 4. Nah, nomor 4 ini kalau emang bisa kita fungsikan gitu ya secara spesifik dan memenuhi, ini kan bijektif ya. Ingat ini bijektif ya. Nah, kita cek nih bisa bijektif enggak gitu. Nah, di sini kita punya 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di sini pasti bisa kalau kita bikin ada begini, ini bukan fungsi yang jelas. Ingat ya. Nah, di sini ada fungsi f misalkan, karena di sini maunya fungsi f kita bikin. Nah, oke. So berarti ini adalah himpunan A dan ini adalah himpunan B, dan ini bisa kita hubungkan seperti ini. 1 ke 5, 2 ke 4, 3 ke 7, 4 ke 8. Yang dimana menandakan bahwasanya dari A ke B itu bertambah 4 ya. Jadi ini bisa kita tulis fx itu sama dengan x tambah 4, sehingga kalau kita bikin pasangan kalau kita bikin dalam bentuk fungsinya, f1 itu sama dengan 5, f2 sama dengan 6, f3 sama dengan 7, dan f4 itu sama dengan 8. Dan karena ini karena ini bijektif gitu ya, karena kesimpulannya ini adalah bersifat bijektif gitu ya, bersifat bijektif dan bersifat bijektif, maka A ini adalah A sama B ini adalah ekuivalen. So berarti ini ya jawabannya yang A ya. Jadi ini benar. Yang nomor 4 ya, salah. Ini bernilai benar ya. Oke, bersifat bijektif, betul ya. Nah, atau bisa kita juga cek yaitu di mana NA-nya ini sama dengan 4, kemudian ini NB-nya ini sama dengan 5, NB-nya itu juga sama dengan 4, tapi karena beda anggotanya, yang jelas ini bukan sama dengan ataupun hampir sama, melainkan ini adalah ekuivalen. Oke, nomor 5 gitu ya, nomor 5 kita lanjut. Nah, untuk nomor 5 sendiri kita punya informasi bahwasanya jika A, B, C, D, E dan B-nya adalah 4, 5, 6, 7, 8, maka A ini ekuivalen dengan B. Ya, ini bisa nih. Ya.
Nah, ini NA-nya itu 5 gitu, kemudian ini NB-nya 5, sehingga ini memungkinkan atau ini bisa jelas pasti bersifat bijektif gitu ya. Nah, oke, nomor 5. Di sini kita bikin dah G A ke B gitu ya. Kemudian di sini kita punya diagram panah gitu ya, bentuk diagram panah yang dimana di sini menyatakan fungsi G gitu ya. Fungsi G ini himpunan A dan himpunan B, dan untuk A-nya itu adalah A, B, C, D, E. Kemudian ini adalah 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oke. So kalau misalnya ini kita hubungkan ya, hubungkannya ya bisa A4 gitu ya. A ketemu 4, kemudian B ketemu 5, C ketemu 6, D ketemu 7, E ketemu 8. Ya sebenarnya ya mau bebas ya pasangannya, nggak harus B itu harus 5 ya, bisa aja A sama B nya itu ketukar, A5 B4 itu boleh. Nah sehingga di sini bisa kita tulis bahwasanya FA itu sama dengan 4 gitu ya. Nah, kemudian FB itu sama dengan 5, kemudian FC itu sama dengan 6, kemudian FD itu sama dengan 7, kemudian FE itu sama dengan 8 ya. Maka bisa karena ini bersifat bijektif gitu ya, bijektif, maka bisa kita katakan bahwasanya A ini adalah ekuivalen dengan himpunan B gitu ya. Himpunan A itu ekuivalen dengan himpunan B. So berarti ini pernyataan yang bernilai benar ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, nomor 6 ini adalah teorema sebenarnya juga. Kalau nggak salah tuh ada teoremanya di BMP-nya kalau nggak salah, bahwasanya kalau kedua himpunan itu ekuivalen pasti bisa kita katakan, apakah dia bisa kita katakan dia sama dengan? Belum tentu ya. Jadi di sini kalau ekuivalen itu belum tentu sama, karena kalau kita lihat di sini gimana? Apakah bisa kita katakan, kita cek nomor 4 ataupun nomor 2 nih, nomor 2 yang ini 4 sama 5 ini, apakah kalau mereka ekuivalen pasti sama? Ya salah gitu ya. Jadi untuk nomor 6 nih jawabannya adalah salah. Dan kalau nomor 7, jika A sama dengan B, maka A itu ekuivalen dengan B. Ini benar. Kenapa? Karena kalau misalnya nih saya ambil contoh yang nomor 1 misalkan. Untuk nomor 1 misalkan ada nomor 1 misalnya kita bikin deh gitu ya. Saya mau menghubungkan H gitu ya, A ke B gitu ya. Kemudian untuk H ini ada 2 ya, kayak biasa kita bikin diagram panah ya. Apakah dia bisa bijektif? Nah, coba kita cek gitu kan ya. Ini A, ini B, terus kita mau ini relasikan atau kita fungsikan dalam fungsi H gitu ya, HX. Yang kemudian di sini adalah 1 2 3 4, kemudian ini 3 4 1 2. Maka ini memenuhi enggak supaya jadi bijektif? Bijektif, memenuhi dong, betul enggak? Yang dimana ini bisa hubungkan dengan 1 gitu ya. Terus kemudian ini 2 gitu ya, kemudian ini 3. Kemudian ini 4 ketemunya. Seperti itu. Maka dari sini biasanya kalau kita tulis berarti F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 2, kemudian F3 sama dengan 3, F4 tuh sama dengan 4. Yang dimana ini bisa kalian coba kombinasi yang lain gitu ya. 1 3 2 4 3 1 4 2 boleh, nggak apa-apa. Oke. Nah, karena berhubung ini bersifat bijektif gitu ya, himpunannya pasangan yang bersifat bijektif, maka bisa kita simpulkan bahwasanya A ini ekuivalen dengan himpunan A itu adalah ekuivalen dengan himpunan B. So berarti apakah kalau A sama dengan B itu bisa kita simpulkan bahwasanya A itu juga ekuivalen dengan himpunan B? Betul ya. Jadi nomor 7 jawabannya adalah yang A. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 8. Nah, untuk soal nomor 8, jika diketahui himpunan A yang anggotanya 2, 3, 4 sampai seterusnya, dan ini dibatasi sampai ke N, yang N-nya nggak tahu berapa intinya, tapi yang jelas ini ada batasnya, ada ujungnya, yang dimana N itu adalah elemen atau anggota daripada himpunan bilangan asli atau N itu sendiri. N besar ini ya, dan dimana N ini adalah ya, N itu kan emang bilangan asli ya.
1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, maka A itu himpunan A itu adalah ekivalen dengan himpunan N. Nah, ini adalah sesuatu yang bernilai salah. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya untuk nomor 8 ini kalau kita cek gitu ya, kalau kita cek terkait dengan ekivalennya, maka kalau misalnya nih ternyata kita bikin di sini kan sampai dibatasin, sedangkan ini tidak terbatas. Artinya ketika kita bikin ini kita fungsikan gitu ya, kita fungsikan f a itu terhadap n gitu ya, a ke n itu sendiri gitu ya. Oke. Nah, maka ada kemungkinan bahwasanya gitu ya, ada kemungkinan bahwasanya karena inti yang satu dibatasin gitu ya, yang satu dibatasin, ini himpunan A, ini himpunan N, kemudian ini kita fungsikan terhadap F. Misal saya ambil 2, 3, 4, 5 saja, bisa jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5. Bisa aja begini. Alias di sini dibatasin gitu ya. Jadi yang di bagian sini ini anggota terbatas, gitu ya. Yang A ini kan anggotanya terbatas ya. Anggotanya terbatas. Sedangkan yang di sini adalah anggotanya tidak terbatas ya, anggota tidak terbatas alias tak terhingga gitu ya, tak terbatas alias tak terhingga, tidak terbatas. Nah, yang dimana ini kan 1, 2, 3 dan seterusnya, ini kan berarti jawab bisa 150 juta dan seterusnya gitu. Nah, maka ada kemungkinan bentuknya seperti ini, dan ini bukan bijektif gitu kan ya, ini bukan bijektif. Jadi bisa kita katakan ini bukan bijektif ya, bukan bijektif alias tidak bersifat bijektif, sehingga bisa kita katakan bahwasanya A itu tidaklah ekivalen dengan himpunan N ya. So jawaban ini adalah yang B ya, alias salah gitu ya. Oke, atau juga bisa kita logikakan bahwasanya ya ini banyak gitu ya, banyak jawabannya gitu. Nah, kalau ini kira-kira apa yang mungkin? Ya sebenarnya ini yang mungkin adalah hampir sama gitu ya. Kenapa hampir sama? Kalau semisal kita cek gitu ya. Jadi kalau semisal kita ambil di sini, kita himpunan B, kita ambil himpunan B. Yang dimana himpunan B itu anggotanya adalah misalkan 3, 4, 5, 6 dan selalu sampai berikutnya sampai ke P gitu ya. Dan ini dibatasin dimana P ini gitu ya, dimana P ini adalah anggota daripada himpunan N itu sendiri. Nah, kalau di sini berarti gitu ya, berarti bisa kita katakan bahwasanya B itu himpunan bagian daripada himpunan N. Nah, terus kalau kita cek gitu ya, kalau kita cek bagaimana antara A dengan B, apakah dia ekivalen? Ya, A sama B di sini itu ekivalen ya, karena sama-sama dibatasin walaupun kita nggak tahu batasnya berapa gitu ya. Nah, di sini ternyata pas kita cek kalau misalnya kita batasin juga gitu ya, kalau kita batasin juga, maka ada kemungkinan misalnya 2, 3, 4, 5, di sini 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi ada batasnya, bukan nggak dibatasin sama sekali, sehingga bisa kita katakan A di sini ekivalen dengan himpunan B. Maka bisa kita dapat simpulkan bahwasanya A ini hampir sama dengan himpunan N, seperti itu ya. Oke, jadi ini versi yang kalau bukan ekivalen apa dong ya, ternyata jawabannya adalah hampir sama ya. Jadi kesimpulannya adalah A itu himpunan A gitu ya, himpunan A dan himpunan N itu adalah himpunan yang hampir sama gitu ya, himpunan yang hampir sama. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 9 gitu ya, nomor 9. Jika A itu 2, 4, 6, 8 dan seterusnya, dan kemudian 8, 10, 12 dan seterusnya, maka A ini adalah ekivalen dengan B gitu ya. Nah, nomor 9 ini kan kita punya kedua himpunan yang sama-sama tak hingga gitu ya. Oke, jadi
Kalau misalnya kita bikin kalau ini kan udah jelas ya bahwasanya kalau emang kita bikin ini kenapa bukan bijektif ya, nomor 8 kan F2 bisa sama dengan 1, F3 sama dengan 2, F4 sama dengan 3, F5 sama F5 sama dengan 4 gitu ya. F5 itu sama dengan 4. Nah, tapi kalau kita lanjutin lagi ini nggak bakal bisa gitu ya. Nah, jadi di sini tuh nggak ada temennya. Jadi udah pasti nggak bukan bijektif, karena kalau bijektif itu harus injektif dan harus subjektif kan. Nah, sedangkan ini nggak bisa subjektif ataupun nggak bisa injektif seperti itu. Nah, kalau yang ini nomor 9, kalau kita bikin lah di sini ada himpunan gitu ya, bahwasanya ada fungsi gitu ya, misalkan fungsi P gitu ya, dimana menyatakan hubungan antara A sampai ke B gitu ya, dimana A-nya di sini gitu ya, kita punya, kalau kita bikin diagram panahnya gitu ya, A sama B, kemudian ini kita fungsikan dalam fungsi P gitu ya. Di sini ada 4, 6, 8 dan seterusnya, dan ini bisa 8, 10, 12 dan seterusnya. Dan karena ini sama-sama enggak dibatesin, alias ini anggota tak terhingga, anggota tidak terbatas gitu ya, anggota yang enggak dibatasin, anggota tidak terbatas gitu ya. Nah, ini pun juga sama gitu ya. Anggota yang di sini itu anggotanya tidak terbatas juga nih. Gitu ya, anggota di sini tidak terbatas juga. Maka bisa kita simpulkan bahwasanya ini ada kemungkinan kalau kita bikin F4 itu jawabannya 8, kemudian F6 ini jawabannya 10 gitu ya. Nah, F9 sama dengan 10, F8 sama dengan 12. Sehingga nanti kalau misalnya di sini kita bikin ada di sini ya, intinya F yang di sini nih yang kita bikin dia A itu, di sini nanti juga jawabannya ada B di sini gitu ya. Jadi nanti ada pasangannya gitu ya. Jadi di sini misalkan ada kotak, nanti di sini juga kita hubungkan kotak. Atau mungkin di sini kita bikin XA, di sini juga nanti akan ada jawabannya adalah XB gitu ya. Jadi kalau di A itu pasti ada, dan di sini B itu juga pasti ada jawabannya. Walaupun itu bisa kita katakan ini belum tentu adalah ada fungsinya tersendiri, alias emang ini fungsinya tuh dipasangin seperti ini, 4, 8, 6, 10, 8, 12, atau ya ini bisa kita tulis ini P ya, sorry ini P bukan F. Misalnya kalau kita mau tulis ya PX di sini adalah apa? X ditambah dengan 4 ya, ini tambah 4 semua tuh ya, dan seterusnya gitu sampai ke bawah. Nah, karena ini maka ini bisa kita simpulkan ini adalah bersifat bijektif gitu ya. Ini bijektif. Karena bersifat bijektif, maka bisa kita simpulkan bahwasanya A ini adalah himpunan A ini ekuivalen dengan himpunan B. So, maka nomor 9 ini jawabannya adalah yang A, seperti itu. Nah, kalau sampai di sini jawabannya nggak sama, ya pasti harus dispesifikin dong gitu ya. Karena kalau dispesifikin misalnya di sini 3, misalnya di sini 4, terus kemudian di sini 8. Nah, maka itu bukan ekuivalen gitu ya. Tapi karena berhubung ini tidak terbatas, jadi kita asumsikan secara umum pasti mereka semua ini punya pasangan tepat satu seperti ini. Dan ini kalau kita bikin mungkin secara fungsinya tuh PX sama dengan X tambah 4. Maka ini memenuhi sifat bijektif kan. Karena dia memenuhi sifat bijektif, maka A ini himpunan A ini adalah atau kedua himpunan ini adalah himpunan yang ekuivalen ya. Oke, lanjut kita ke nomor 10 gitu ya. Nomor 10, apabila A itu adalah A itu sama dengan N gitu ya. Jadi A itu adalah N, dan kemudian B itu adalah himpunan dari mana gabungan antara angka 2 dan gabungan antara 3N, yang dimana N itu adalah anggota daripada himpunan bilangan asli gitu ya. Buktikan A ini ekuivalen dengan himpunan B. Nah, di sini kenapa bisa ekuivalen? Karena kurang lebih kayak nomor 9 sebenarnya kalau kita buktikan ya. Nah, jadi misalkan nomor 10 nih, kita punya informasi bahwasanya untuk nomor 10 untuk A ini pas himpunan bilangan asli kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Dan kemudian untuk B nya ini itu gabungan 2 sama 3N gitu ya.
Nah, artinya berarti kalau misalnya kita punya 3n dan n-nya ini adalah himpunan bilangan asli, berarti di sini bisa jawabannya ketika n-nya sama, ketika n sama dengan 1, maka nanti jadi 3 kali 1, jawabannya 3. Ketika n-nya sama dengan 2, berarti 3 kali 2 jawabannya adalah 6. Maka ini berarti kalau misalnya kita lanjutin lagi ya. Oke, sorry. 3 kali 2 ini jawabannya adalah 6. Kemudian ketika n itu sama dengan 3, maka nanti jawabannya bisa jadi 3 kali 3 yang jawabannya adalah 9. Artinya berarti ini kan n-nya sampai infinite ya, sampai tak hingga. Ini pun juga jawabannya tak hingga. Artinya berarti 3n ini kalau kita bikin anggotanya itu bisa dimulai daripada 3, 6, 9 dan seterusnya. Dan kemudian digabung sama 2. Gitu ya, katanya 2 digabung sama yang di bagian sini, yang dimana ini kan udah kita kerjain ya. Nah, yang ini nih, set. Ini adalah pengerjaan daripada yang ini nih, 3n, dimana n-nya ini adalah elemen daripada atau anggota daripada bilangan asli, seperti itu. Yang artinya berarti ini kalau kita bikin, maka 2, 3, 6 gitu ya. Kemudian 6, 9, dan kalau dilanjutin berarti ini 4 kali 3 12 gitu ya. Kemudian 15 dan seterusnya. Nah, sehingga kalau kita bikin dalam bentuk diagram panah gitu ya, dalam bentuk diagram panah antara A sama B ini gitu ya. Dan kemudian ini kita bikin sebuah fungsi, misalkan fungsinya fungsi Q deh gitu ya. Q dimana A ini kita hubungkan ke B gitu ya. Maka di sini ada himpunan A, ini adalah himpunan B, yang dimana ini fungsinya fungsi Q gitu ya, fungsi Q. Kemudian ini saya ambil nih 1, 2, 3, 4, 5 dan 4 dan seterusnya gitu ya. Dan kemudian ini 2, 3, 6, 9 dan seterusnya. Maka ini bisa kita bikin gitu ya, bisa bikin kita bisa buat ini sifatnya adalah sifat bijektif gitu ya. Kenapa bisa bijektif ya? Berarti kalau Q-nya 1 jawabannya 2. Kalau Q-nya 2 jawabannya adalah 3. Q-nya 3 jawabannya adalah 6. Kalau Q-nya 4 jawabannya 9. Dan seterusnya nih. Yang dimana mereka berdua ini anggotanya tak terhingga atau tak terbatas. Ya, tak terhingga ataupun tak terbatas anggotanya. Nah, jadi ada kemungkinan besar seperti ini. Kalau sampai di sebelah kiri sama sebelah kanan nggak sama, ya harusnya dispesifikin dong untuk jawaban yang pasti, seperti itu. Nah, karena ini bersifat bijektif, maka bisa kita simpulkan bahwasanya himpunan A dan himpunan B itu adalah himpunan yang ekivalen. So, ini terbukti ya untuk soal nomor 10. Oke. Nah, lanjut ke soal nomor 11. Nah, untuk soal nomor 11 di sini gitu ya. Kalau untuk soal nomor 11 di sini kita punya informasi A itu 468 dan B itu 2468. Maka A itu hampir sama dengan himpunan B. Coba kita cek ya. Untuk nomor 11 di sini kita punya A gitu ya, A-nya kurang lebih seperti ini dan B-nya seperti ini, dan kita mau cek nih apakah benar hampir sama. Oke, so kita ambil sembarang nilai yang dimana gitu ya, yang dimana kita ambil supaya memenuhi syarat ini gitu ya. Jadi bisa kita pastikan C ini kita ambil daripada B dan kita mau butuhnya 3 gitu ya, 3. Kita ambil 3 karena supaya biar A itu sama dengan C, maka ya karena supaya bijektif ya paling gampang adalah banyak anggotanya sama persis gitu ya, banyak anggotanya sama walaupun anggotanya belum tentu sama persis gitu ya. Oke, jadi di sini saya ambil C itu atau mungkin P gitu ya, saya bikin P aja. P di sini anggotanya adalah saya ambil sembarang atau saya misalkan saya ambil adalah 2, 4, 8 gitu ya. Nah, di sini kita cek apakah P itu himpunan bagian daripada B, dan kemudian apakah A itu adalah ekivalen dengan A sama P itu adalah himpunan yang saling ekivalen. Ternyata pas kita cek di sini betul. Karena apa? Karena
248 itu merupakan himpunan bagian daripada himpunan 2468 gitu ya. Dan kemudian untuk yang ini ekivalen nggak? Betul, ekivalen. Karena 468 ini pasti ekivalen dengan 248. Yang dimana ini kalau kita cek ya bisa kita cek dengan si ini yang ekivalennya kita cek seperti ini, dan ternyata ini bersifatnya adalah bersifat bijektif gitu ya, bersifat bijektif. Nah, karena mereka berdua terpenuhi gitu ya, maka bisa kita katakan bahwasanya A itu adalah himpunan yang hampir sama dengan himpunan B gitu ya. Himpunan A itu adalah himpunan yang hampir sama dengan himpunan B. So berarti ini terbukti benar ya. Nomor 11 jawabannya adalah yang A. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke nomor 12. Oke, so untuk nomor 12 ini mungkin kita hapus saja ya yang ini sebagai tadi materinya. Dan kemudian untuk nomor 12 itu kalau kita cek gitu ya, kalau kita cek untuk nomor 12 ada dua himpunan ya, B itu 246 dan A itu adalah 1 2 3 4 5 6 7. Nah, maka kita ambil himpunan sembarang, yaitu adalah himpunan M, yang nanti kita harus di mana M itu kita cek apa harus ini gitu ya. Harus ini, harus A, kemudian apakah B itu ekivalen dengan himpunan M. Kalau iya ya, dan kita paksakan emang iya ya, berarti himpunannya hampir sama. Maka di sini kita coba kita bikin M itu adalah apa ya, berarti ini 3 anggota aja ya, berarti kita bisa bikin 3 5 7 gitu ya, kita bikin 3 5 7. Sehingga di sini kalau kita bikin pasangan diagram panahnya gitu ya, pasangan diagram panahnya antara M dengan A gitu ya, B dengan M nantinya gitu ya, karena untuk mengecek gitu ya. Ini ada fungsinya, kita kasih fungsi Q gitu ya, Q B ke M gitu ya. Nah, tapi sebelum itu kita cek dulu apakah M itu adalah himpunan bagian daripada A gitu ya. Dan ternyata pas kita cek itu bernilai benar gitu ya. Karena benar, karena apa ya, karena ini sesuatu yang benar ya, karena 357 itu ya himpunan bagian gitu ya daripada 1 2 3 sampai 7 gitu ya. Nah, untuk B ekivalen dengan M ya kita cek. Tadi B-nya itu adalah 2 4 6. Kemudian M itu adalah 3 5 7. Dan ternyata ini bisa kita hubungkan, kita bisa bikin sifat bijektif gitu ya, yang dimana sifatnya adalah 2 ke 3 gitu ya, kemudian 4 ke 5 6 ke 7, yang dimana berarti ini kita bisa bikin Q gitu ya. Q2 itu sama dengan 3, Q4 itu sama dengan 5, kemudian Q6 itu sama dengan 7 gitu ya, Q6 sama dengan 7. Maka ini memenuhi sifat bijektif, sehingga apa, himpunan B sama himpunan M itu adalah himpunan yang saling ekivalen. So ini terbukti benar juga. Nah, karena ini terbukti benar juga, maka bisa kita simpulkan dari kedua simpulan daripada yang ini gitu ya, dari kedua ini, maka bisa kita simpulkan bahwasanya B itu himpunan yang hampir sama dengan himpunan A, seperti itu ya. Jadi periksa apakah B itu hampir sama dengan himpunan A. Betul ya, betul. Ini bernilai benar. Oke. Nah, jadi nomor 12 ini periksa apa ini betul ya. Nah, jadi A B itu himpunan yang hampir sama dengan himpunan A. Ya paling gampangnya ya sebenarnya kalau emang ini terbatas seperti ini secara spesifik gitu ya. 246 ke 1 2 1 2 3 4 5 6 7 itu adalah himpunan yang hampir sama karena ada angka 2, angka 4 sama ada angka 6-nya. Begitu juga yang di sini 4 6 8. Di sini pun juga ada. Dan karena berhubung bisa kita hampir ini kan bisa jadi sama dengan cuman kurang angka tertentu
gitu ya. Nah, alias kita kalau bisa kita bikin ya untuk nomor 11, misalkan saya lanjutkan lagi untuk nomor 11. Berarti boleh dong kalau semisal saya bisa bilang bahwasanya himpunan A itu sebenarnya adalah himpunan B yang kita kurangkan dengan angka 2. Nah, gitu ya. Nah, yang kalau di sini kan kalau kita tulis berarti 468 gitu ya. 468 itu adalah operasi himpunan, yang dimana operasi himpunannya itu 2468. Terus 2468 ini kita kurangkan dengan angka 2, sehingga nanti angka 2 nya sama-sama coret, sisanya 468 kan tuh. Dan kemudian untuk yang nomor 12 juga bisa kita bilang untuk nomor 12 di sini, untuk nomor 12 kalau ditambahin himpunan B itu sebenarnya adalah himpunan A yang kita kurangi dengan angka 1357 gitu. Nah, karena kita bisa operasikan seperti ini, sebenarnya bisa kita jawab bahwasanya B itu adalah hampir sama dengan A, yang di atas pun nomor 11 juga himpunan A itu hampir sama dengan himpunan B gitu ya. Oke, so dengan begitu kita akhiri dulu untuk tes formatif yang pertama, dan kita akan lanjut tes formatif yang kedua. Oke guys, kita lanjut ya ke tes formatif yang kedua. Nah, di tes formatif kedua ini terkait dengan himpunan terhingga, tak terhingga, sama terbilang. Oke, sama bilangan kardinal ya nantinya, dan ada himpunan terhitung. Oke, so untuk nomor 1, nah sebelum ke nomor 1 di sini ada bahas terkait dengan himpunan terhingga sama tak terhingga. Nah, kalau secara definisinya itu seperti ini gitu ya. Himpunan atau akan terhingga apabila A itu ekuivalen dengan himpunan bagian sejati dari himpunan bilangan aslinya. Sedangkan kalau tak terhingga, itu himpunan bagian sejatinya bukan terhadap himpunan bilangan asli, tapi dari himpunan A-nya itu sendiri. Seperti itu. Atau yang paling gampang ya sebenarnya adalah ya kalau namanya terhingga berarti ada batasnya gitu, dibatesin. Enggak sampai enggak tahu nih ujungnya berapa gitu. Tapi kalau misalnya tak terhingga berarti ujungnya tuh nggak tahu berapa gitu ya. Oke, so dari sini nomor 1 himpunan A 1 2 3 dan seterusnya sampai 999 ini adalah himpunan terhingga, betul ya, karena ada batasnya nih angka 999. Nah, yang nomor 2 himpunan A 10 100 1000 dan seterusnya sampai nggak tahu berapa, apakah dia himpunan terhingga? Salah ya. Nah, kalau misalnya kita disuruh memeriksa bagaimana cara memeriksanya gitu ya. Oke. Jadi nomor 1 kalau misalnya kita mau periksa itu kan berarti kita harus bahas A sama si N itu sendiri gitu ya. Jadi di sini tuh ekuivalen ya gitu ya. A ekuivalen dengan A ekuivalen dengan himpunan N, dan kemudian A itu merupakan himpunan bagian sejati daripada himpunan N itu sendiri. Sedangkan kalau yang ini A itu mungkin di sini saya bilang A aslinya, sedangkan ini adalah mungkin himpunan tak terhingga jika himpunan A tersebut ada ekuivalen dengan himpunan bagian sejati dari himpunan A tersebut. Jadi misalkan saya sebut ada A1 ada A2 gitu ya. Nah, seperti ini. Terus kemudian A1 itu ekuivalen dengan A2. Oke, sorry. Untuk yang ini saya tambahin aja, ini NX gitu ya, NX kemudian ini NX ya. NX itu merupakan kan ini ya, himpunan bagian sejati dari himpunan bilangan asli. Jadi ada sebuah ini ya ekuivalen dengan himpunan bagian sejati, yang dimana ini adalah himpunan yang kita bahas nih, si NX itu sendiri, dan ini adalah NX-nya. Oke. Nah, di sini misalkan saya punya A-nya kan dari A dari angka 1 sampai 99 gitu ya. Nah, terus kemudian juga saya cek nih ya kan, karena kan ini kita mau cek nih dia terhingga atau tidak terhingga gitu kan ya. Nah, kalau dia terhingga berarti kalau kita pakai deh, misalkan di sini kan ada 1 sampai 999. So, semisal saya ambil gitu ya, ambil sembarang angka gitu ya dari N-nya itu sendiri, dan saya ambil sebanyak 999 juga. Karena untuk ekuivalen kan harus bijektif ya. Nah, oke, 999 artinya berarti
ini 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 999 gitu ya. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya apakah kita cek nih, apakah N99 ini gitu ya, apakah N99 ini merupakan himpunan bagian jadi daripada N itu sendiri? Nah, ternyata benar. Nah, kemudian kita cek apakah A itu gitu ya, apakah A itu ekuivalen dengan yang N99 itu. Nah, ternyata benar juga. So, berarti kesimpulannya adalah A itu adalah himpunan yang terhingga. Seperti itu jadi cara ngeceknya ya. Nah, kemudian yang kedua nomor 2, sekarang kalau misalnya untuk A itu adalah 10 gitu ya, 10, 10, 100, kemudian 1000 sampai seterusnya. Nah, sekarang kalau kita mau spesifikin gitu ya, misal kita ambil N10 gitu ya, N2 gitu ya, maka udah jelas ini nggak bakal mungkin kita ekuivalenkan gitu ya, karena kita harus nyari suatu yang himpunan ini yang nanti akan ekuivalen dengan himpunan A itu sendiri, seperti itu. So, otomatis kita nggak bisa ngambil N2 karena nggak urutan dari satu gitu ya. Nah, berarti kita harus bikin suatu himpunan lagi. Nah, misalkan saya bikin ada A gitu ya, A-nya saya ambil A3, A2 gitu ya, saya sebut saja A2. Dimana A2 ini kita tulis dengan yang namanya 10, S100, kemudian 1000, kemudian dan seterusnya gitu ya. Yang dimana tuh kita punya informasi bahwasanya gitu ya, bahwasanya A2 di sini apakah dia termasuk himpunan bagian daripada A gitu ya. Nah, terus juga kita cek juga bahwa apakah A2 itu gitu ya, apakah A2 itu ekuivalen gitu ya, ekuivalen dengan A itu sendiri gitu ya. Nah, ternyata pas kita cek, ya ini betul gitu ya, dan kemudian ini juga betul. Karena kalau kita bikin N itu berarti 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, tapi masalah kan kita nggak tahu nih sampai ke berapa, N berapakah dia gitu. Atau mungkin kalau emang mau bikin N gitu ya, misal kita mau bikin N itu sendiri, ya bisa jadi N infinite gitu kan jatuhnya. Nah, karena infinite udah jelas berarti dia tak hingga, seperti itu ya. Makanya nomor 2 ini adalah kalau terhingga ya salah karena dia tak terhingga, seperti itu. Nah, nomor 3, periksa apakah himpunan berikut adalah hingga atau tak hingga. Untuk yang A terlebih dahulu. Yang A itu adalah 2, 4, 8 sampai seterusnya sampai 2 pangkat 1000. Nah, di sini kalau kita mau bikin kan ini bisa nih gitu, karena kan kita pakai N, kita batasin N-nya sampai 1000. Dimana 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 1000. Yang dimana ini kalau misalnya kita ditanya apakah N1000 itu adalah termasuk himpunan bagian sejati di bilangan N, dan apakah itu merupakan ekuivalen dengan si N yang 1000 itu, ya jawabannya ini semuanya betul semua gitu ya. Berarti jawabannya untuk yang A itu adalah terhingga ya, terhingga alias terbatas gitu ya. Nah, oke, kita lanjut ya ke yang 3B. Oke. Nah, untuk yang B itu sendiri kita punya himpunan B yaitu adalah 2, 2, 4, 8 gitu ya, bla 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 bla. Nah, ini kalau kita pakai N berapapun, ya sebenarnya jawabannya ya ini N itu sendiri atau alias N infinite gitu ya. Di mana ya sebenarnya 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Dan nanti kita harus cek gitu kan ya. Kita harus cek yang dimana apakah gitu ya, apakah si N infinite itu ya infinite, ya udah jelas ya pasti N itu sendiri gitu ya. N infinite tuh ya pasti himpunan bagian daripada himpunan bagian sejati dari N itu sendiri. Dan ditanya apakah B itu ininya dengan daripada si N infinite gitu kan ya.
Nah, kalau ini tak terhingga. Nah, cuman karena berhubung kita harus ngecek yang nggak pakai cara kayak gini gitu ya. Yang jelas intinya kalau misalnya ini sebenarnya udah pasti ini tak terhingga sih sebenarnya ya. Kita bikin B2. Oke, kita bikin B2 yang dimana B2-nya itu misalkan kita ambil B2 itu adalah mungkin 6 terus 8 gitu ya, kemudian 10 dan seterusnya gitu. Dan yang seperti kita tahu bahwasannya kita harus ngecek nih ya kan bagaimana terkait dengan B2 dengan B itu sendiri gitu ya. Nah, wait dulu. Ini jelas ini tadi wait dulu. Ini kebalik ya. Untuk A ini harusnya A2 gitu ya. Ya karena ya A itu sendiri. Oke, kemudian nah, ini kita cek nih gitu ya. Ini kita cek bagaimana dengan B2 apakah itu dengan B gitu ya. Nah, kemudian untuk B-nya itu sendiri apakah ekivalen dengan B2 itu sendiri? Ya, ternyata pas kita cek iya ini benar gitu ya. Karena ini semuanya ada di sini gitu ya. Sorry. Bukan 6810 deh. Kita ambil jangan 6810 melainkan 8 gitu ya, kemudian 8, 10, 12 dan seterusnya gitu ya. Nah, pas kita cek ternyata ya bener dong ya kan, 8 ada di 248 dan seterusnya, 10 pun juga sama, 12 dan seterusnya juga sama gitu. Nah, terus kalau B itu apakah ekivalen dengan B2? Betul juga gitu kan ya. Karena kan kalau misalnya ini kita cek pakai diagram panah ya seperti cara sebelumnya untuk mengecek dia bijektif atau tidak gitu ya. Nah, ini bijektif nih gitu ya. Nah, maka karena dia memenuhi syarat seperti ini, maka ini bukan terhingga tapi tak terhingga gitu ya. Tak terhingga alias definisi yang 8.2.1b. Kalau yang ini memenuhi 8.2.1a seperti itu ya. Oke, jadi untuk nomor 3 sudah terjawab, yang A terhingga, yang B itu tak terhingga. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Nah, untuk nomor 4 sendiri itu membahas terkait dengan terbilang ataupun tidak terbilang. Nah, untuk terbilang itu sebenarnya ya nggak jauh beda sama kayak sorry ya, untuk yang nomor 4 sampai nomor 5 ini itu materinya tuh ini sebenarnya ya, definisi 8.2.2a. Nah, ini sebenarnya katanya terbilang dan dimana terbilang itu haruslah gitu ya, mungkin lebih tepatnya adalah terbilang dengan membuat sebenarnya ini korespondensi satu-satu alias bijektif ya. Makanya karena bijektif, makanya kenapa dia memenuhi syarat ekuivalen gitu kan ya. Nah, dimana kita membuat fungsinya gitu ya, yang perlu diingat bahwasanya ketika kita membuat fungsinya supaya dia terbilang atau tidak, itu kita fungsikan dia dari N ke A gitu ya, dari N ke A gitu ya. Jadi korespondensi satu-satunya tuh yang ini. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita bisa cek ini ya udah dia terbilang. Kalau kita nggak bisa cek itu, maka dia nanti tidak terbilang. Ya udah, patokannya sebenarnya itu aja. Kalau tidak bisa dikorespondensikan satu-satu, maka dia berbilang. Kalau bisa berbilang, kalau terbilang, kalau nggak bisa dia tidak terbilang. Oke, so berarti kalau misalnya ini berarti kita harus memfungsikan untuk yang nomor 4 ini, kita fungsikan N itu terhadap A gitu ya, A terhadap A. Nah, kalau misalnya kita tahu bahwasannya N terhadap B ya, bukan N terhadap A, karena itu di situ adalah fungsi ada himpunan B. Maka ketika kita bikin gitu ya, N itu kan ya himpunannya adalah 1, 2, 3 sampai seterusnya ya, sampai seterusnya. Sedangkan B-nya ini adalah 2, 4, 6, 8, 10. Nah, coba kalau kita bisa bikin dia sebuah bilangan, sebuah diagram panah yang mewakili fungsi gitu ya, dari F ini dari N ke B gitu ya, dari bilangan asli ke himpunan B itu. Di sini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sedangkan di sini tuh 2, 4, 8 seterusnya sampai di sini adalah 50. Nah, di sini kira-kira bakal ekivalen enggak? Atau memenuhi syarat korespondensi satu-satu enggak? Nah, karena berhubung ini tidak memenuhi syarat korespondensi satu-satu,
tidak ini tidak bijektif, jelas yang jelas ya gitu ya, tidak bijektif. Kenapa? Karena di sebelah kirinya tak berhingga gitu ya, tak terhingga, tak terbatas, sedangkan di sebelah kanannya terbatas. Otomatis logikanya bisa nggak kalau kita bikin adalah sesuatu yang bersifat bijektif, alias berpasangan satu sama lain gitu ya, tepat mempunyai satu pasangan satu sama lain, nggak mungkin gitu kan, sehingga bisa kita katakan ini tidak terbilang ya, tidak terbilang. Oke, so berarti ini nomor 4 jawabannya adalah salah ya. Nah lanjut ke nomor 5. Nah untuk nomor 5 kita cek lagi nih f gitu ya, n kita bikin fungsi dari n ke b gitu ya, dan kemudian kita buatlah gitu fungsi dimana di sini ada 2 gitu ya, ada 2 dari ini n, ini b, dan dimana ini ada dinyatakan ada fungsi f, ini 1 2 3 4 dan seterusnya, dan ini ada 8 10 12 dan seterusnya. Nah kira-kira bisa nggak ini nih kalau ditambahin kan jadi 14 gitu ya, dan seterusnya. Apakah dia bisa bijektif? Tentu saja bisa gitu ya, tentu saja bisa bijektif. Karena dia bijektif alias berarti bisa kita katakan ekivalen gitu ya, maka ini terbilang. Maka nomor 6 ini nomor 5 ini jawabannya adalah sesuatu yang bernilai benar ya. Oke, so itu untuk soal sampai nomor 5, dan kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 6 dan nomor 7 terlebih dahulu. Untuk soal nomor 6, himpunan C digabung ya. Katanya ini adalah sesuatu bilangan terbilang, berarti C itu bisa kita jawab yaitu adalah 1 2 3 4 5 6 7 9 dan seterusnya. Nah kira-kira bisa nggak sih kita fungsikan itu dari n terhadap c gitu ya? Nah bisa sebenarnya ya, yang jelas karena dia tak terhingga gitu ya. Set kurang lebih seperti ini gitu ya. Nah ini fungsi f gitu ya, ada fungsi f di sini. Di ini ada himpunan n dan ada himpunan c. 1 2 3 4 dan seterusnya. Di sini ada 1 2 3 4 dan seterusnya ya. Ini adalah anggota himpunan C. Nah, dapat disimpulkan apa? Ya dapat disimpulkan ini bersifat bijektif gitu ya, alias ekivalen. Sehingga karena dia ekivalen dan ataupun dia bijektif, maka bisa kita katakan dia terbilang ya, terbilang. Oke, so nomor 6 itu yang A ya, sesuatu yang bernilai benar. Kemudian untuk soal nomor 7. Oke, soal nomor 7 D itu berarti jawabannya adalah ya jawabannya cuma 5 doang gitu ya. Bener nggak? 5 doang. Karena kan 5 7 9 dan seterusnya kalau kita iris dengan 1 2 3 4 5 6 yang sama cuma angka 5 gitu. Nah, apa kita akan cek nih G gitu ya. Fungsi G kita petakan dari n ke d berarti ya, n ke d. Nah kalau kita cek di sini ternyata di sini ada kita bikin diagram panah ya. Ini adalah fungsi g gitu ya. Ini ada himpunan n dan ini ada himpunan d. Di sini hanya 5 gitu ya. Sedangkan di sini angka 1 2 3 4 dan seterusnya. Apakah dia bisa bijektif? Tentu tidak. Karena kalau misalnya kita bikin fungsi ya 15, 25, 35, 45 dan seterusnya. Maka ini tidak bijektif ya. Karena dia tidak bijektif, bisa kita katakan dia tidak terbilang gitu ya, tak terbilang. Oke. So kalau bisa kan dibilang terbilang berarti dia bernilai salah ya. Oke, jadi nomor 7 jawabannya B, dan kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8, buktikan bahwa berikut ini terbilang, yang ini tidak terbilang. Oke. Nomor 8, yang A gitu ya. Yang A itu B-nya adalah 4, 16, 64 dan seterusnya. Nah, ini berarti kita bikin ya. Untuk yang B kan 4, 16, 64 dan seterusnya. Kemudian kita bikin fungsi H gitu ya.
yang menandakan dari N ke B gitu ya. Yang sebenarnya itu kalau misalnya kalian mau bikin itu dari ini juga sebenarnya ya intinya tuh dia bijektif. Karena ini kalau dibolak-balik pun dia bijektif kok. Karena kalau namanya fungsi bijektif tuh kalau mau ditukar fungsinya itu pasti berpasangan satu-satu gitu. Jadi sebenarnya ini mau C ke N pun pasti bijektif gitu ya. Ini pun juga sama N ke D ke N pun juga pasti ini karena ini 1/5 ini udah jelas ini bukan fungsi gitu ya. Ini bukan fungsi. Kenapa? Karena kalau misalnya you punya anggota 1 gitu ya, sebenarnya tetap fungsi gitu. Selama yang jelas ini bukan bijektif gitu. Pasti sama, pasti nggak bijektif karena kalau you bikin 5 terus di sini 1 2 3 4 dan seterusnya, yang you bisa pasangin cuma 5 ke 1 kalau mau bahas itu fungsi. Kecuali kalau mau dipasangin semua, ini namanya bukan fungsi, seperti itu. Ya jelas nggak bijektif kan? Ya karena kalau mau dibalik pun juga begitu. Dia kalau misalnya kita arahin ke kanan bijektif ya pasti berlaku sebaliknya juga kok, gitu ya. Oke, N ke B ini juga berarti bisa berlaku untuk si H itu B ke N ya, B ke N. Nah ini kalau kita bikin diagram panahnya untuk N ke B dulu aja deh, atau B ke N ya sebenarnya sama aja. Di sini saya mau bikin pakai B ke N aja deh, gitu ya. Misalkan di sini fungsi H, berarti di sini B-nya berarti 4, 16, 64 dan seterusnya gitu ya. Nah kemudian untuk N itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah kira-kira ini bisa bijektif nggak? Ya bisa gitu ya. Kalau ditukar pun juga bisa ya. F1 sama dengan 4, H1 sama dengan 4, H2 sama dengan 16, H3 sama dengan 64. Nah itu bisa. Nah karena dia ini bersifat bijektif gitu ya. Nah karena dia bijektif maka ini terbilang. Oke, untuk 8A terbilang dan kita langsung yang ke B gitu ya. Yang B itu C-nya itu adalah gabungan dari 1, 2, 3, 4 dan 4, 16. Oke. Berarti kalau kita gabung maka jadinya adalah 1, 2, 3, 4, 16, 64 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini kita cek nih ya kan. Kita petakan gitu ya. Kita petakan N terhadap C ataupun ya kalau misalnya mau dipetakan dari C ke N juga boleh gitu ya. Ya udah, berarti tinggal kita cek nih gitu ya. Nah ini saya mau bikin N ke C deh gitu ya. Ini NC dan ini ada fungsi P gitu ya. Ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang ini adalah himpunan C gitu ya. Nah ini bisa bijektif nggak? Wah bisa. Karena dia ini bijektif maka bisa kita katakan dia terbilang seperti itu ya. Oke, jadi nomor 8 ini dua-duanya terbilang ya. Emang di sini sudah tunjukkan bahwa himpunan berikut ini terbilang ya. Cara buktinya seperti ini ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 9 dan seterusnya. Oke, untuk nomor 9 sendiri ini terkait sampai nomor 11 itu terkait dengan terhitung dan tidak terhitung. Nah, jadi kalau kita mau tahu dia himpunan terhitung atau tidak tuh sebenarnya sama seperti sebelumnya. Sebenarnya kita harus ngecek dia terbilang atau tidak, gitu aja. Nah, karena terbilang atau tidak berarti bisa gampangnya adalah bijektif atau tidak bijektif, seperti itu, ya. Nah, tapi kalau semisal tanpa kita tes secara bijektif, semisal emang dia terbatas, itu juga bisa kita hitung gitu ya. Makanya sebenarnya untuk terhitung tuh bisa antara terhingga atau terbilang. Jadi salah satu terpenuhi it's okay. Tapi kalau tak terhitung itu tak terhingga dan tak terbilang seperti itu ya. Jadi kalau terbilang ini kan bisa aja tak hingga gitu ya. Oke, so langsung ke nomor 9. Himpunan H adalah 3, 9, 27 sampai seterusnya sampai 3 pangkat 25. Karena ini terbatas gitu ya, terhingga dan ini bisa kita hitung satu persatu gitu ya, maka ya ini terhitung. Maka nomor 9 ini jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 10 pangkat N, dan N ini adalah elemen bilangan
asli adalah terhitung. Nah, ini kita cek dulu gitu ya. Nah, nomor 10 ini kan berarti kalau kita bikin H itu adalah 10 pangkat 1, kemudian 10 pangkat 2, kemudian 10 pangkat 3, dan seterusnya gitu ya, sampai 10 pangkat N gitu ya, tapi nggak tahu N-nya juga berapa kan. Nah, terus kemudian kita perlu cek aja gitu kan ya, apakah ini terbilang atau tidak gitu ya. So dengan begitu kita cek fungsinya ini terhadap N terhadap H gitu ya, ataupun F H ke N gitu ya, sama aja karena ini pasti sama-sama bijektif. Oke, kemudian ini kalau kita bikin ini N itu bilangan asli ya. Nah, bilangan asli, ini N, ini H. Terus kemudian ini adalah fungsi F 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3 dan seterusnya. Maka ini ya, ini udah jelas ini pasti bijektif. Karena dia bijektif, maka ya dia terbilang. Karena terbilang sudah pasti karena dia terbilang berarti bisa kita katakan dia terhitung. Maka nomor 10 jawabannya adalah yang A gitu ya. Sorry. Nah, lanjut ke soal nomor 11. Nah, nomor 11 ini A itu dimana 0 sampai 1, dimana X itu elemen bilangan real. Nah, ini ya, karena udah jelas ini adalah elemen bilangan real ya. Kalau misalnya kita bikin bilangan real deh, X elemen bilangan real. Nah, bilangan real gitu ya. Terus kita compare sama, nah misalkan kita compare nih N terhadap bilangan real aja deh misalkan gitu ya. Pasti begitu juga sebaliknya, F itu R terhadap N gitu ya, ke N. Nah, ini kalau kita bikin N terhadap N ke R gitu ya. Nah, masalahnya adalah kalau misalnya ini N ini R, N itu kan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sedangkan R itu apa? Bilangan real yang dimana bisa sampai antara bilangan sama bilangan kompleks. Bilangan kompleks. Bilangan real tuh berarti ada pecahan ya kan, ada bilangan rasional gitu ya, bilangan pecahan, ada bilangan bulat negatif dan lain sebagainya. Berarti ini lebih tak hingga lagi nih sampai ke minus nih, sampai ke minus sesuatu. Maka bisa kita pastikan gimana? Ya, ini tidak akan mungkin yang namanya dia bijektif. Karena apa? Dia tidak terhingga jawabannya di sini. Bisa apalagi ini bisa pecahan dan segala macamnya gitu. Nah, maka ini karena ini udah pasti tidak bijektif gitu ya, tidak bijektif, maka ini tidak terbilang. Nah, terus sebenarnya kita bisa bilang tak terhingga itu karena secara angka, misalnya karena pecahan gitu ya, 0,1 itu bisa 0,11, bisa 0,111 dan seterusnya gitu. Nah, itu kan sampai berapapun mentok gitu kan, sampai belakangnya nggak tahu berapa gitu. Jadi tidak terbilang, plus gitu ya, plus sama tidak terhingga. So bisa kita katakan apa? Ini tidak terhitung alias tak terhitung. Oke, tak terhitung. Maka nomor 11 jawabannya adalah yang B. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 12 sampai nomor 14. Nah, untuk nomor 12 sampai nomor 14 ini terkait dengan kardinalitas. Kalau kardinalitas itu sebenarnya terkait dengan berapa banyak anggota himpunan gitu ya. Yang sebenarnya nulisnya tuh begini nih, gitu ya, nulisnya begini. Kemarin saya nulis secara simbolis aja. Jadi kalau misalnya sebelumnya untuk banyaknya himpunan A gitu ya, sama dengan 4, itu nulis yang benar adalah NA sama dengan 4 ya. Jadi nanti kalian benerin aja sendiri. Oke, nah di sini materinya adalah kalau misalnya di sini yang dibahas adalah bilangan kardinalitas secara umum gitu ya, alias menjadi himpunan semestanya gitu. Nah, kalau misalnya bilangan kardinal himpunan bilangan asli gitu ya, kalau misalnya termasuk himpunan semestanya adalah bilangan asli, maka bisa dinotasikan yaitu adalah alef 0 ya. Yang dimana nih alef 0 tuh bentuknya begini.
Nah, jadi bisa ditulis seperti ini ya. Untuk banyaknya daripada si himpunan bilangan asli n. Sedangkan himpunan bilangan asli bilangan real r gitu ya, dan himpunan tak terhingga dan tak terbilang gitu, maka alef 1 ya, alef 1 gitu ya, dimana bisa kita simbolkan seperti ini atau kita notasikan seperti ini. Nah, untuk nomor 12 gitu ya. Oke, untuk nomor 12 di sini bilangan kardinal A 246,2n, karena ini terbatas ya, ada batasnya, maka bilangan kardinalnya adalah mengikuti daripada ujungnya itu sendiri ya, yaitu adalah 2n. Itu kalau dibatasi dengan variabel. Tapi kalau misalnya anggap aja mungkin misalnya nomor 12 itu adalah misalnya A-nya adalah 2, 4, 6, 8, 10, maka bilangan kardinalnya alias NA-nya itu sama dengan 5, seperti itu ya. Oke, kemudian nomor 13 bilangan kardinal B. Nah, 2, 4, 6 bla bla bla, 2, bla bla bla, 2 n, bla 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 alias tak terhingga, maka ini yang masuk akal adalah berarti bilangan asli ya. Nah, bilangan aslinya berarti ya banyaknya banyaknya B di sini itu bisa kita tulis dengan yang namanya alef 0 ya. Saya nggak tahu nih nulisnya gimana, ini yang begini ya. Maka nomor 13 jawabannya adalah yang C. Nah, nomor 14 banyaknya bilangan kardinal C, yaitu adalah seperti ini. Karena di sini merupakan himpunan bilangan real, nah maka NC-nya itu alias banyaknya anggota himpunan C itu diwakili oleh ya alef 1 ya, karena dia bilangan real ya. Oke. Maka nomor 14 jawabannya adalah yang D, seperti itu ya. Oke, so dengan begitu berakhirlah untuk pembahasan tes formatif di modul ke-8 ya, karena ini tes formatif kedua terakhir, dan mengakhiri untuk tes formatif yang modul ke-8. Dan dengan begitu saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat informasinya. Dan saya ucapkan terima kasih juga yang sudah support saya di Saweria ataupun Traktir sebagai bentuk dukungan secara finansial ke channel YouTube saya. Dan dengan begitu, jika ada kekeliruan ataupun pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar atau DM Instagram saya, boleh dipersilakan. Dan dengan begitu saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.